Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Yati Wahyati. Di video kali ini aku lagi bikin jajanan kekinian dari olahan kue brownies yang unik dan cantik. Bikinnya sangat mudah dengan bahan-bahan yang sangat ekonomis. Cukup satu telur tanpa mixer dan satu lagi tanpa kulit pastry. Tapi hasilnya cantik banget, lembut, nyoklat dan kulitnya crispy berlapis-lapis. Asli beneran ini enak banget. Dan resep ini dijamin anti gagal ya, yang pemula wajib coba. Yang penasaran bagaimana resep dan cara membuatnya? Ikuti videonya sampai akhir. Yang suka dengan video ini mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe dulu ya. Dan tanpa berlama-lama yuk langsung saja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 150 gram gula pasir. Masukkan 1 butir telur ukuran sedang. Setengah sendok teh vanili cair, bisa gunakan vanili bubuk ya. Kemudian aduk-aduk menggunakan whisker seperti ini sampai tercampur rata dan terlihat berbuih. Setelah adonan berbuih seperti ini, selanjutnya masukkan secara bertahap 300 ml air. Masukkan airnya sambil diaduk-aduk agar gulanya benar-benar larut. Setelah gula larut, kita selingi untuk memasukkan 200 gram tepung terigu protein sedang. Untuk bahan keringnya kita masukkan sambil diayak seperti ini agar tidak ada bahan yang bergumpal ya. Lalu aduk-aduk dengan whisker sampai tercampur rata. Air dan tepungnya masukkan selang-seling dan bertahap ya, sambil diaduk-aduk. Setelah tepungnya masuk semua, sekarang kita masukkan 50 gram coklat bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh baking soda. Oh ya, untuk yang tanya merek coklat bubuknya, di sini aku pakai coklat bubuk curah biasa ya, nggak ada mereknya agar hasilnya lebih ekonomis. Aduk rata sambil dimasukkan sisa airnya sampai habis ya. Oh ya, di sini aku masukkan secara bertahap, itu tujuannya agar bahan-bahannya benar-benar tercampur rata dan lembut, agar hasil kuenya nanti benar-benar empuk. Oke, kalau sudah tercampur rata, langkah berikutnya masukkan 2 saset susu kental manis coklat. Kemudian tambahkan juga 1 sendok teh pasta Black Forest. Lalu aduk-aduk kembali sampai tercampur rata. Kalau sudah, terakhir masukkan 150 ml minyak goreng. Kita aduk lagi kembali sampai benar-benar larut dan tercampur rata. Kalau sudah larut dan tercampur rata, untuk adonannya kira-kira seperti ini, sedikit agak kental ya. Jangan lupa aduk lagi kembali dengan spatula untuk memastikan bahan-bahannya sudah benar-benar tercampur rata, tidak ada adonan yang mengendap di dasar mangkok. Oke, kalau sudah adonan brownies kita sisihkan dahulu. Berikutnya, di sini sudah aku siapkan loyang dengan ukuran 26 x 26 cm yang sudah diolesi dengan margarin tipis-tipis lalu dialasi lagi dengan kertas roti. Dan ingat, untuk bagian samping loyang tidak usah diolesi apapun ya. Selanjutnya, tuang semua adonannya. Nah, di tahap ini teman-teman sudah harus panaskan kukusannya ya. Oke, kalau sudah, sekarang langsung saja kita kukus. Nah, ini klakat atau kukusannya sudah benar-benar mendidih. Kita kukus kue browniesnya dengan api sedang cenderung kecil kurang lebih selama 20 menit atau sampai matang. Nah teman-teman, ini setelah kue browniesnya matang dan sudah dilepaskan dari cetakan ya. Kita akan sisihkan dahulu kuenya sampai suhu ruang. Atau teman-teman bisa simpan di dalam kulkas dulu agar lebih set dan mudah dipotong-potong. Sambil menunggu kue browniesnya dingin, kita akan buat kulitnya terlebih dahulu ya. Untuk bahan A, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, 2 sendok makan susu bubuk, 1 sendok makan gula halus. Gula halusnya dari gula pasir yang di blender sampai halus ya. Setelah diaduk rata, berikutnya tambahkan 95 gram margarin. Kemudian uleni dengan tangan sampai tercampur rata dan terlihat adonannya seperti berpasir. Kalau sudah, tambahkan kurang lebih 120 ml air dingin. Air dinginnya kita masukkan secara bertahap ya, agar tekstur adonannya pas. Uleni sampai adonannya menggumpal dan kalis. Kalau sudah kalis, bulat-bulatkan, kemudian tutup dengan plastik. Lalu istirahatkan kurang lebih 1 jam agar adonannya rileks dan teksturnya lebih lembut. Kemudian untuk adonan B, siapkan wadah, masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang, tambahkan 95 gram margarin, kemudian uleni dengan tangan sampai menyatu dan kalis.
Kalau sudah kalis, bulat-bulatkan, lalu tutup dengan plastik dan istirahatkan kurang lebih selama 1 jam. Nah teman-teman, ini setelah kue browniesnya dingin, sekarang kita akan cetak kuenya ya. Untuk mencetaknya, di sini aku pakai botol plastik dengan diameter 5 cm seperti ini. Kalau teman-teman punya ring cutter, gunakan ring cutter ya. Nah seperti ini ya teman-teman, untuk sisa browniesnya jangan dibuang ya, nanti akan kita gunakan. Nah kalau sudah kita sisihkan, oh ya ini sisa remahan kue browniesnya ya teman-teman, rotinya kita aur-aur seperti ini. Kalau sudah, kemudian kita cetak menggunakan cetakan silikon kotak seperti ini. Kalau sudah, simpan di freezer sampai browniesnya benar-benar set. Kita kembali ke adonan kulitnya ya. Nah ini adonan A dan adonan B setelah kita istirahatkan selama 1 jam. Agar tidak terlalu banyak, masing-masing adonan A dan adonan B kita bagi menjadi 2 bagian. Kalau sudah, kemudian adonan A kita pipihkan dulu sedikit melebar, lalu timpa adonan B, kemudian tutup, lalu gilas atau pipihkan menggunakan rolling pin, lalu lipat lagi dan gilas lagi sampai tipis. Ulangi sampai 3 kali ya. Kalau sudah, kemudian baru dicetak bulat-bulat, gunakan cetakan yang sama dengan kue browniesnya. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, lanjut ya. Ambil 1 kue browniesnya, kemudian lubangi bagian tengah brownies menggunakan ring cutter dengan diameter 3 cm. Kemudian bagian tengah tekan-tekan ke bawah. Nah, seperti ini. Lanjut, ambil 1 kulitnya, kemudian pipihkan seperti di video. Lalu olesi dengan kuning telur. Kemudian kue browniesnya kita letakkan di atas kulit. Jangan lupa rapikan. Kalau sudah, isi dengan coklat ceres. Kita ambil lagi 1 kulitnya. Pipihkan lagi agar sedikit lebih lebar. Nah seperti ini. Lalu tempel di atas kue brownies. Dan terakhir olesi dengan kuning telur. Nah seperti ini. Lalu letakkan di atas loyang, jangan lupa loyangnya diolesi dengan margarin tipis-tipis ya. Dan lakukan sampai semuanya selesai. Oh ya, untuk isiannya bebas ya, boleh pakai coklat ceres atau keju oles sesuai selera aja. Nah teman-teman, ini untuk sisanya bisa disimpan di dalam plastik dulu agar tidak kering karena nanti akan kita cetak lagi. Nah untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Bisa ditambahkan topping keju parut atau kacang cincang sesuai selera aja. Kalau sudah, sekarang lanjut kita oven ya. Sebelum di oven, pastikan ovennya sudah harus dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih selama 15 menit agar panasnya stabil. Kemudian baru oven kuenya kurang lebih selama 40 menit dengan suhu 150 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah ya. Oke, kita kembali ke adonan sisa kulitnya ya teman-teman. Ini bisa kita pipihkan lagi sampai tipis. Nah teman-teman, ini setelah kue browniesnya sudah beku, kita lepaskan satu persatu dari cetakannya. Dan untuk kulitnya, di sini aku potong kurang lebih sekitar 4 cm ya. Kemudian gulung kue browniesnya seperti di video. Nah seperti ini hasilnya. Kalau sudah, olesi dengan kuning telur tipis-tipis. Dan untuk varian yang ini tidak aku beri topping apapun ya. Seperti ini aja sudah enak banget. Oke, kalau sudah bisa langsung di oven. Seperti biasa sebelum di oven, pastikan ovennya sudah dipanaskan kurang lebih selama 15 menit agar panasnya stabil. Dan oven dengan suhu yang sama, 150 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 40 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah teman-teman, seperti ini hasilnya setelah kuenya selesai kita oven. Cakep banget ya. Dan untuk kemasannya, di sini aku gunakan paper cup seperti ini. Dan masukkan ke dalam box mika seperti ini ya. Nah teman-teman, akhirnya kue brownies dengan lapisan kulit polen, kreasi jajanan olahan brownies unik dan menarik, cocok banget untuk isian snack box. Rasanya dijamin enak banget.
Coklat, lembut dengan kulit yang crispy dan berlayer. Asli beneran ini enak banget. Teman-teman wajib coba ya. Terima kasih sudah melihat videonya hingga akhir. Semoga resepnya bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.